Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuka SKB 4 Menteri penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini adalah SKB 4 Menteri terbaru ya, sebagai panduan atau acuan penyelenggara pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, terbatas di masa pandemi COVID-19. Di SKB terbaru di sini diatur tentang pembelajaran tatap muka nih ya Bapak Ibu. Kategori A, B, C untuk kondisi daerah level PPKM 1 sampai 2, 1 dan 2 gitu ya. Jika Bapak Ibu PTK-nya sudah melaksanakan vaksinasi dosis 2 lebih dari 80%, maka kapasitas PTM-nya bisa 100% nih, full. Maksimal 6 jam durasi waktunya. Kemudian jika 50-79% vaksinasi dosis 2-nya, maka itu bisa melaksanakan PTM 50% dari kapasitasnya. Itu 6 jam durasi waktunya. Dan jika vaksinasi dosis 2 untuk PTK-nya kurang dari 50%, maka 50% dan durasi waktunya sekitar 4 jam. Kemudian untuk PPKM level 3 nih, jika vaksinasi dosis 2 PTK lebih dari atau sama dengan 40%, maka kapasitas PTM-nya 50% dan maksimal 4 jam nih durasi waktunya. Nah, kemudian PPKM level 4 ini full harus PJJ, dan jika daerahnya ada di daerah 3T atau daerah khusus, maka 100% PTM dan maksimal 6 jam. Ini adalah panduan ketentuan kita sebagai penyelenggara pendidikan melaksanakan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya yang harus kita buka juga adalah aturan tentang penghentian PTM terbatas. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, ini adalah penghentian PTM terbatas. Ini menurut SKB 4 Menteri terbaru nih. Nah, penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam. 14 hari berarti. Apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan, jadi di satuan pendidikan tersebut, itu harus ditutup ya. Kemudian angka positif rate hasil ACF-nya di atas 5%. Kemudian warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Ini adalah ketentuan PTM terbatas dihentikan ya di masa pandemi COVID. Jadi jika ada klaster atau penularan, ada kejadian di satuan pendidikannya. Jadi tidak berdasarkan wilayah, kecamatan, desa, tapi langsung tertuju ke tempatnya, yaitu di satuan pendidikan masing-masing. Itu adalah ketentuan PTM terbatas yang ditulis berdasarkan SKB 4 Menteri. Lalu kemudian SKB 4 Menteri tersebut ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 nih, tentang diskresi pelaksanaan SKB 4 Menteri. Di sini disebutkan isinya. Poin pertama, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dengan jumlah 50% dari kapasitas kelas jika ada di PPKM level 2. Kemudian penghentian sementara ini di poin 3, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 Menteri. Jadi penghentiannya tetap harus mengikuti ketentuan dalam SKB 4 Menteri ya. Ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian ada juga nih Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan SKB 4 Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kita lihat isinya. Nah, di poin pertama, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas kelas ya, jika berada di wilayah level 2. Sama isinya ya dengan surat dari Kemendikbudristek. Kemudian poin pentingnya yang ketiga nih, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama 4 Menteri. Nah, penghentian PTM terbatas juga sama, harus mengikuti ketentuan dalam SKB 4 Menteri ya Bapak Ibu, jelas ya. Nah, kemudian tiba-tiba Bupati Garut mengeluarkan surat edaran tertanggal 12 Februari 2022
sebagai tindak lanjut dari penyebaran di wilayah Kabupaten Garut COVID-19 naik gitu ya selama 2 minggu terakhir. Nah, mengeluarkan surat edaran terbaru dengan isi guna mencegah penyebaran COVID-19 yang beresiko timbul klaster baru konfirmasi COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya pada tanggal 14 Februari sampai dengan 27 Februari 2022. Dan menurut saya ini adalah ketentuan yang bertolak belakang atau tidak padu dengan SKB 4 Menteri, atau ketentuan ini tidak berdasarkan SKB 4 Menteri karena ini langsung berlaku umum satu wilayah kabupaten kota gitu ya. Jadi tidak melihat wilayah kecamatan, desa, apalagi nih kalau misalkan menurut SKB 4 Menteri harus berdasarkan satuan pendidikannya. Kalau tidak ada kejadian di satuan pendidikan, di desanya, di wilayah kecamatannya, maka tidak ada alasan untuk satuan pendidikan atau kepala daerah untuk menutup pembelajaran tatap muka. Kalau ini kan langsung nih, nggak ada kejadian, langsung aja ditutupnya mulai 14 Februari sampai 27 Februari. Dan menurut saya nih, kepala daerah harus mengkaji ulang edaran ini begitu ya. Takutnya ini ada permasalahan lanjutan begitu ya, karena bertentangan dengan panduan utama PTM terbatas yaitu SKB 4 Menteri. Tetapi harus diakui bahwa Bupati mengeluarkan edaran ini sebagai kehati-hatian dalam melindungi warga masyarakat dari penyebaran COVID-19. Barangkali kesananya Bapak Ibu. Kemudian poin 2, pengaturan pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut. Semua aktivitas pembelajaran diubah melaksanakannya dengan melakukan pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau dilaksanakan secara daring. Nah, ini ya sama ya, berarti kita atau di wilayah saya ini harus daring begitu ya. Meskipun memang ketentuan ini bertolak belakang gitu ya, tidak berdasarkan SKB 4 Menteri. Kemudian berikutnya ini ditindaklanjuti oleh Kemenag kabupaten kotanya ya, Kabupaten Garut. Sama juga ya, ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM era madrasah, DTA, TPQ, TKQ. Pelaksanaannya harus di rumah mulai tanggal 14 Februari sampai 27 Februari 2022. Ini jelas sekali ya. Sebagai tindak lanjut dari edaran yang dikeluarkan oleh Bupati begitu. Nah, makin banyak aturan yang dikeluarkan, menurut saya makin tumpang tindih gitu ya, makin liar aja nih buat pelaku atau pelaksana di lapangan begitu ya. Jadi harus ada yang dibuka kembali, kemudian ya seperti tumpang tindih aja, makin banyak aturan, kemudian kalau padu sih nggak apa-apa gitu ya. Ini kalau misalkan tidak sesuai, nah ini membingungkan buat di lapangan begitu. Apalagi masyarakat baru saja nih semangat pembelajaran secara tatap muka, tiba-tiba ditutup kembali. Nah ini juga merupakan problem lah gitu ya, masalah buat penyelenggara pendidikan di lapangan gitu ya. Dan menurut saya ini harus dikaji ulang supaya memang tidak menimbulkan hal yang memang tidak diinginkan. Bapak Ibu, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat mengedukasi gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.